Assalamualaikum anak soleh soleha. Apa kabarnya hari ini? Sehat selalu ya, dan tetap semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang penerapan sila Pancasila di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Untuk penerapan sila yang pertama, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, contohnya yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi, ketika kita di sekolah, baik sebelum ataupun sesudah pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kemudian contoh yang kedua, bermain dengan sesama teman walaupun berbeda agama. Apabila kita mempunyai teman yang berbeda agama, jangan kita menjauhinya. Kita tetap bermain dengan mereka walaupun agama mereka berbeda dengan kita. Dan untuk contoh yang ketiga yaitu menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Ketika tetangga kita berbeda agama dan mereka akan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing, kita harus saling menghormati mereka dalam menjalankan ibadah. Untuk selanjutnya, penerapan sila yang kedua di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu yang pertama, menolong teman yang terjatuh. Ketika kita di sekolah kemudian melihat teman kita terjatuh, maka sebaiknya kita harus menolongnya. Kemudian contoh yang kedua, meminjamkan alat tulis kepada teman. Nah, apabila ketika sedang belajar kemudian teman kita tidak membawa pensil ataupun penghapus, maka sebaiknya kita harus meminjamkan pensil atau penghapus kepada teman kita yang tidak membawa. Dan contoh yang ketiga, memberi pertolongan kepada sesama warga. Apabila ada tetangga kita yang memerlukan bantuan, maka kita harus dengan senang hati memberikan bantuan kepada mereka. Kemudian untuk sila yang ketiga, penerapannya di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat, contohnya yaitu bermain tanpa membedakan suku. Apabila teman kita berbeda suku, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus tetap bermain dengan mereka walaupun mereka berbeda suku. Kemudian contoh yang kedua, menghormati adat istiadat daerah lain. Ketika di sekolah ada pentas seni, kemudian teman kita menampilkan tari-tarian dari daerah lain, maka sebaiknya sikap kita harus saling menghormati adat istiadat dari daerah lain. Dan contoh yang ketiga, bekerja sama tanpa membedakan suku. Contohnya, ketika kita bekerja bakti di masyarakat, kemudian ada tetangga kita yang berbeda suku. Nah, kita harus tetap bekerja sama dengan mereka walaupun mereka berasal dari suku Sunda ataupun suku Madura. Dan untuk contoh yang terakhir yaitu menghormati adat istiadat suku lain. Contohnya, apabila kita berkunjung ke daerah lain dan kita menemukan adat istiadat yang berbeda, maka sebaiknya kita harus saling menghormati adat istiadat tersebut. Dan untuk penerapan sila yang keempat, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, contohnya yaitu yang pertama, bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Misalnya di sekolah ada pemilihan ketua kelas. Nah, di situ kita melakukan musyawarah bersama teman-teman untuk memilih siapa yang pantas menjadi ketua kelas.
Contoh yang kedua, tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi. Kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk berpendapat. Siapapun boleh berpendapat di dalam berdiskusi. Kemudian contoh yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan ketua RT. Ketika di dalam masyarakat ada pemilihan RT, maka sebaiknya kita ikut partisipasi, ikut melaksanakan pemilihan tersebut. Dan contoh yang terakhir, menghormati keputusan rapat di masyarakat. Ketika di masyarakat ada suatu rapat, kemudian ada suatu keputusan, maka kita harus menghormati keputusan itu dengan legowo atau dengan ikhlas, karena itu sudah dimusyawarahkan. Untuk yang terakhir, contoh penerapan sila yang kelima di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Contoh yang pertama, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Hak kita sebagai pelajar yaitu memperoleh pembelajaran atau ilmu dari guru. Dan kewajiban kita sebagai pelajar yaitu mematuhi semua aturan yang ada di sekolah. Kemudian contoh yang kedua, membagi tugas piket secara adil. Misalkan di dalam kelas 2 ada 25 anak, kemudian kita bagi menjadi 5, sehingga dalam satu hari itu ada 5 anak yang bertugas untuk piket. Contoh yang ketiga, menghargai dan menghormati orang lain tanpa pilih-pilih. Di dalam masyarakat kita tidak boleh pilih-pilih dalam menghargai dan menghormati orang lain, baik itu orang kaya ataupun orang miskin. Kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Kemudian contoh yang terakhir yaitu bersikap adil terhadap sesama masyarakat. Kalau kita punya rezeki, kita juga harus bersikap adil, membagi tetangga kita di samping-samping rumah dengan adil. Tidak boleh misalkan tetangga yang sebelah kanan lebih banyak daripada tetangga yang sebelah kiri. Cukup sekian penjelasan materi hari ini ya anak solih-solihah. Bagaimana? Sudah paham ya? Dan agar lebih paham, coba kalian kerjakan latihan soal yang sudah Ustazah catatkan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk anak solih-solihah, tetap semangat belajarnya di rumah. Dan jangan lupa sholat 5 waktu dan juga murojaahnya di rumah ya. Terima kasih, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.